Bye bye. Hari ini Gokay udah bisa dilepas sama bapaknya aja, dianterin, nanti aku yang jemput. Dan sekarang jam 1 sore, aku mau jemput Gokay, tapi bareng sama Haidar, karena jam setengah 2 ada pertemuan orang tua, jadi Haidar pun juga ikut. Dan ini aku bawa jas hujan seperti biasa, karena mendung banget di luar tapi nggak hujan. Dingin banget hari ini, dan Haidar udah nungguin di bawah. Dan sekarang kita udah on the way. Jam setengah 2 kurang, gloomy. Kamu no traini? Tomorrow? Start tomorrow? Evet, Sunday. No, they have not opened the curtain because of fire make something. I think will be full park area. I can parking in the morning when I'm here. Penuh guys parkirannya. Nanti masuk. Udah ngumpul ibu-ibu. Ada bapak-bapak guys. Dan dia lagi nunggu bapaknya sambil makan bekal nuggetnya dia. Masih ada sisa, masih pada meeting di dalam. Gokay nangis, jadinya aku di luar aja. Ini kalau mau waktunya bubaran sekolah, udah mulai, bus sekolahnya pada datang, polisi juga pada datang. Nanti lagi bubaran soalnya. Jadi ada servis juga di sini antar jemput ke rumah gitu sekolah. Cuman kalau Gokay terlalu kecil, baru SD boleh. Listen, cry and aggressive because sleepy. Sleepy. Same for previous start. Dan aku udah sampai rumah. Aku mau goreng sempol karena masih ada stok, ini stok terakhir sempolku. Jadi tadi yang masuk ke dalam kelas bapaknya aja, karena Gokay nangis, dia ngantuk. Dan nanti aku ceritain apa aja yang mereka bahas, karena ada beberapa perubahan. Tapi kita sekarang goreng dulu sempol. Sempolnya seperti biasa dicelupin ke telur biar kayak sempol di abang-abang gitu. Ini satu plastik itu 20 tusuk guys. Jadi waktu aku tuh bikin ada 60 tusuk. Aku bikin 3 plastik kayak gini, dan ini adalah stok terakhirku. Jadi satu plastik 20 tusuk, karena Gokay pun juga makan. Nah dari sekolah Gokay pun juga makan bekalnya, masih ada sisa 2 nugget. Jadi dia makan. Dan sekarang dia lagi makan yogurt sama coklat telur. Sambil kita bikin si sausnya, gampang banget sih, cuman saus sambal. Dan juga ini aku kasih sedikit sambal tomat yang kemarin aku bikin biar rasanya pedas. Tinggal kasih air sedikit biar lebih encer. Dan ini udah matang. Sekarang kita makan sambil cerita-cerita. Dan tadi
meetingnya bahas tentang anak-anak dan juga jam sekolah. Jadi untuk kelas Goka itu dirubah jam pulangnya. Tadinya kan dari jam setengah 9 sampai jam setengah 2 atau jam 2 maksimal. Tapi gurunya bilang mulai besok dari jam setengah 9 sampai jam setengah 1. Jadi lebih awal pulangnya karena anak-anak udah pada ngantuk gitu loh guys. Jadi setelah jam 12 tuh mereka moodnya hancur, pada agresif katanya, pada sensitif. Jadi lebih baik kita perlahan aja dulu. Jadi untuk besok mungkin sebulan ke depan pulangnya jam setengah 1. Nanti kalau anak-anaknya udah terbiasa dengan jam sekolah dan waktu tidurnya udah perlahan hilang, jadi nanti bisa dirubah lagi ke jam 2. Nah terus juga tadi dibahas satu anak gitu. Dan untuk Gokai alhamdulillah kata gurunya dia cepet banget beradaptasi. Jadi ketika datang pertama ke sekolah dan sekarang kayak orang yang berbeda karena 3 hari pertama kan dia nangis terus dan harus ditemenin, tapi setelah itu dia kayak udah friendly gitu, udah humble gitu ke semua orang yang di sekolah. Dan kata gurunya kayak bukan Gokai katanya, jadi kayak 2 orang yang berbeda karena perubahannya secepat itu dibandingkan anak-anak yang lain. Dan untuk selanjutnya juga nanti ada jadwal makannya, jadi nanti makannya semuanya harus sama karena mereka akan ngadain kayak party gitu hari ini, kayak pesta buah, terus juga bisa besoknya pesta apa, dan juga nanti akan ada kostum gitu tiap minggu ya tuh. Kayak tuh kostum minggu ini buah, Gokai jadi apel, Gokai jadi buah pir. Dan kita sebagai orang tua harus siap-siap untuk kayak bikin prakarya gitu juga untuk kostum-kostumnya dia dari kertas gitu. Dan ya buat aku dan Hadan gak ada masalah selagi di Kurtun ada bahannya dan bisa dibeli, buat kita nggak masalah. Jadi awalnya tuh kelas Gokai tuh muridnya tuh ada 12 orang, tapi kata gurunya tuh yang 2 orang mengundurkan diri karena orang tuanya nyerah, anaknya susah banget beradaptasi. Jadi dia tuh nangis terus selama 2 minggu nggak mau ditinggal. Jadi emang itu tuh susah. Dan si anaknya tuh terindikasi, kata guru BK-nya di sekolahnya Gokai, dia kebanyakan screen time di rumah. Dan ternyata nenek ibunya tuh benar, jadi di rumah tuh dia mainin iPad gitu, mainin tablet gitu sepanjang waktu. Dan untuk anak yang kasus-kasus kayak gitu tuh agak sulit untuk beradaptasi. Dan ya untuk Gokai alhamdulillah gak ada masalah. Malahan gurunya bilang Gokai drastis banget adaptasinya tuh. Cuman nanti bahasa Turkinya aja yang harus diasah lagi, dipercepat lagi, karena mereka juga punya metode untuk pembelajaran bahasa Turki dia. Mau lagi? Dan tadi yang ke tempat meetingnya tuh Haidar aja karena Gokai nangis, dia ngantuk, jadi aku nunggu di luar aja. Dan yang gak cuma ibu-ibu doang sih tadi ikut rapat, di kelas Gokai juga ada 3 bapak-bapak yang ikut rapat kayak Haidar karena istrinya pada kerja, mereka jadi bapaknya yang bisa, jadi bapaknya ikut rapat. Dan hari ini aku nggak akan masak karena capek banget, sekarang udah jam 3 lebih. Jadi tadi aku bilang ke Haidar kita order makanan aja dari luar karena aku males masak. Dan aku cuma masak sempol aja buat cemilan aku sama Gokai. Dan ya akhirnya aku merasakan jadi wali murid guys. Tapi malu banget karena aku nggak ngerti bahasa Turki ya. Masa nanti Gokai sampai seterusnya sampai besar kalau ada meeting orang tua bapaknya harus dateng. Jadi aku harus bisa cepet bahasa Turki nih. Dan salah satu kelebihan tinggal di kota kecil itu muridnya cuma sedikit guys, gak kayak di kota besar. Kalau di kota-kota besar tuh ya sekolahan negeri itu kayak di Indonesia kayak ada A, B, C, D, kelas 1 A, B, C, D, F, saking banyaknya muridnya. Cuman kalau di sini tuh kayak private gitu dan terperhatikan si anak tuh. Dan itu adalah salah satu kelebihan tinggal di kota kecil. Selain sekolahnya juga gak banyak muridnya, yang kedua tuh soal rumah sakit negeri tuh gak ada mengantri di situ. Jadi malahan kosong melompong, jarang ada yang sakit karena gak ada warganya. Dan juga yang ketiga kelebihannya itu adalah satu sama lain saling kenal. Jadi kayak aku nih, kan orang-orang pada tahu nih Haidar. Jadi kalau aku kayak ke sekolah, ke mana, keluar, walaupun aku kayak nggak kenal, mereka suka nyapa karena mereka tuh ini istrinya Haidar gitu kan. Jadi karena kenal sama suamiku, jadi mereka nyapa. Dan itu adalah kelebihan juga. Dan orang-orang yang tinggal di kota kecil itu cenderung lebih ramah tamah karena yaitu satu sama lain saling kenal gitu loh guys. Jadi lebih relax gitu ke akunya juga, jadi kayak nggak nervous gitu ketika ada
kayak sekarang ada meeting orang tua, sebenarnya aku sendiri pun nggak apa-apa. Walaupun aku nggak bisa bahasa Turki, mereka juga tahu aku nggak bisa bahasa Turki ya. Jadi yang penting aku hadir aja gitu loh. Nanti selebihnya kan Haidar bisa nelfon si kepala sekolahnya, kalau nggak si gurunya. Karena ya nggak banyak juga si orang tuanya, dan juga aku saling kenal gitu loh sama wali-wali orang tuanya teman-temannya Gokai. Karena pas pertama ke sekolah kan kita nungguin di luar sekolah tuh bareng-bareng gitu, dan ya pada ramah-ramah banget karena ya kota kecil ya guys. Kalau di kota besar mungkin ada yang ramai, cuman nggak kayak di kota kecil gitu loh, karena kan satu sama lain saling kenal. Dan aku dengar dari temanku ada yang cerita, katanya temannya dia itu anaknya sama kayak Gokai, umur 3 tahun, sama bapaknya juga orang Turki, ibunya orang Indonesia, dan tinggal di salah satu kota di Turki, dan juga masuk sekolah. Dan dia dapat kayak judging gitu loh dari kepala sekolahnya bahwa si anak itu harus dibawa ke dokter anak atau psikolog anak gitu, karena dia tuh bahasanya belum bisa ngomong bahasa Turki karena banyak bahasa. Dan aku cerita ke Haidar, karena kan Haidar juga kan di dunia pendidikan ya, jadi kata Haidar nggak bisa kayak gitu, nggak boleh kepala sekolah bilang ke orang tua ini anak harus dibawa ke dokter anak, nggak boleh itu katanya. Jadi walaupun emang syaratnya mungkin ada perbedaan dari yang lain, itu nggak boleh langsung menyampaikan to the point gitu loh guys, kata Haidar. Dan ya emang orang Turki itu kadang ada yang ngomongnya tuh ada yang renyah banget, ada yang hati-hati banget. Dan jangan salah juga di Turki itu orangnya tuh pada rasis. Apalagi di kota-kota besar itu pada rasis banget. Kalau aku nih kan dari Sunda ya, orang Sunda kan terkenal dengan ramah tamah, sopan santun, terus ya ramah banget kan ke orang Sunda, kayak kemana-mana punten. Nah semenjak aku di Turki, aku tuh nggak bisa kayak senyum ke sembarang orang. Kalau di Sunda kan kayak lewat pun juga punten gitu kan, nah kalau di sini nggak bisa guys, even senyum pun nggak boleh. Makanya kayak karakter aku tuh disitu jadi berubah, jadi kayak apa ya, kalau ketemu sama orang kalau dia belum senyum duluan aku nggak akan senyum. Terus misalnya kita ke market nih, kita ketemu sama pelayan tuh kasirnya, kita nggak usah senyum, bilang aja makasih, cuma nggak usah pakai senyum. Kalau dia nggak senyum, kita jangan senyum guys. Jadi yaudah makasih gitu aja. Jangan senyum, karena ya gitu di Turki tuh emang budaya ramah tamahnya minus menurutku. Jadi kalau mereka belum senyum duluan, kita jangan senyum, khususnya untuk warga negara asing, karena tidak sedikit dari mereka itu memandang sebelah mata, apalagi orang-orang dari Asia. Jadi ya aku setelah 5 tahun di sini, aku udah bisa beradaptasi bagaimana cara menghandle orang-orang Turki. Jadi emang kuncinya kita jangan ramah. Terus kalau orang Turki tuh kalau ngeliat tuh kayak gini loh guys, kayak ngeliat tuh nggak suka gitu loh. Nah aku tuh dulu kalau ada orang ngeliat aku kayak gini, aku suka kayak langsung nunduk gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh aku kayak liatin balik kayak gini, terus dianya senyum. Jadi sekarang tuh aku mentalnya udah terlatih gitu. Dulu pas pertama kita tinggal di sini sama Haidar, kita kan juga pendatang di sini ya. Kalau aku keluar tuh ya ke market gitu, suka banyak ibu-ibu ya yang kayak lebih tua gitu, kayak ngeliat aku tuh kayak nggak suka gitu, kayak ngedilat gitu loh. Kalau kata orang Sunda tuh ngedilat gitu, kayak nggak suka gitu. Dulu aku lah suka langsung nunduk gitu. Kalau sekarang aku liatin balik tanpa ekspresi gitu, kayak gini, liatin balik. Kalau dianya ngeliatin akunya kayak nggak suka, aku liatin balik kayak nggak suka dari atas sampai bawah. Terus rata-rata mereka suka langsung kayak senyum gitu dan kayak say hello gitu. Kalau dulu aku nggak berani, kalau sekarang aku liatin balik aja. Jadi ya tinggal di bukan negara kita tuh tidak semudah yang dibayangkan, karena banyak banget adaptasi yang harus kita kerjain, yang harus kita hadapi. Dan sekarang aku karena mungkin sering keluar rumah ya, kan semenjak gue kayak sekolah kan aku sering keluar antar jemput gitu, jadi ya aku lebih relax aja. Dulu tuh aku kalau keluar tuh aku tuh nggak bisa kayak nge-vlog gitu, nge-videoin sambil ngomong tuh aku malu. Kalau sekarang aku kayak bodo amat gitu loh. Dan paling contohnya pada hari ini aku kelas di sini aja, karena aku pun juga gak akan masakan. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen kalau ada pertanyaan. See you next video, bye bye.